Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Mirza. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika or math. Kali ini kita akan membahas materi tentang more equivalent fraction, shortcut. Baiklah, sebelum kita belajar, supaya kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar dan melakukan kegiatan apapun, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Baiklah, kita langsung ke materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang more equivalent fraction, shortcut. Sebelum masuk ke terlalu dalam, kita harus paham dulu apa itu equivalent fraction, yang tentunya sudah kalian pelajari beberapa minggu dan hari yang lalu. Equivalent fraction artinya kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya disebut dengan pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai atau apa sih itu equivalent fraction? Jadi, equivalent fraction is fraction which have the same value even though they may look different. Atau pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai yang sama, same value. Even though, meskipun mereka mungkin terlihat berbeda. Atau juga bisa diartikan pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama, yang tidak nol. Jadi, pembilang dan penyebutnya akan dikalikan dan dibagi dengan bilangan yang sama. Yang penting bukan 0. Oke, next. Oke, kita masuk ke contoh ya. Write the missing numerator, denominators, and fraction. Di sini kalian disuruh menulis numerator, denominator, dan pecahan yang hilang. For example, number 1. 1/2 sama dengan 2 per titik. Nah, di sini kan kita harus menemukan ininya 2, ini 2 per berapa? Kita nggak tahu. Seperti yang Pak Mirza bilang tadi, prinsipnya, kalau kita mencari pecahan yang senilai, kita harus mengkalikan atau membagi dengan angka yang sama. Jadi, yang atas dikali dengan angka yang sama, yang bawah juga dikali dengan angka yang sama. Nah, dari soal ini, kita mempunyai satu clue, yaitu bagian atas, pada bagian atas 1 sama dengan 2. Nah, di sini yang atas dikali yang atas, bawah dikali yang bawah ya. Oke, 1 sama dengan 2. Di sini kita harus mengkalikan, berarti kan dikali, gak mungkin dibagi, karena lebih besar. 1 dikali berapa sama dengan 2? Ya, 1 dikali 2 tentunya. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, kalau yang atas ini dikali 2, otomatis bawah juga harus dikali 2. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, seperti itu. Nggak boleh kalau yang atas dikali 2, bawah dikali 3. Nah, itu salah. Nggak boleh, harus sama. Atas dikali 2, bawah juga harus dikali 2. Untuk menemukan pecahan yang senilai. So, 1/2 is equivalent to 2/4. Nah, gampang ya. Ingat, kali dengan bilangan yang sama. Contoh selanjutnya. Oke, biar lebih paham. Soal selanjutnya yaitu 2/3 sama dengan titik-titik per 9. 2/3 sama dengan titik-titik per 9. Nah, di sini kita punya clue atau petunjuk. Nah, petunjuknya ada di bagian bawah. 3 sama dengan 9. Nah, kalau kalian bingung ini dibagi apa dikali ya, dilihat yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Kalau sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan, dan sebelah kanan itu lebih besar daripada sebelah kiri, berarti itu dikali. Seperti itu. Tapi kalau di sebelah kiri yang di sini itu lebih besar, dan di sini lebih kecil, maka itu dibagi. Kalau ini kan lebih kecil, 3 lebih kecil daripada 9. Maka dari itu dikali. 3 dikali berapa sama dengan 9? Iya, betul. 3 dikali 3. 3 dikali 3 sama dengan 9.
Kalau bawah dikali 3, otomatis atas juga harus dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. That's good. So, 2/3 is equivalent to 6/9. Oke, sampai sini paham? Ambil rasa kalian paham. Ini mudah sekali ya dipahami. Yang penting prinsipnya yaitu ketika atas dan bawah harus dikalikan dengan bilangan yang sama, nggak boleh berbeda, untuk menemukan pecahan yang senilai. Oke, next. For example, find the missing numerator and or denominators. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh soal seperti ini. 1/4 sama dengan titik-titik per 8 sama dengan 3 per titik-titik. Nah, ini cara mengerjakannya bagaimana? Kita harus melengkapi yang kosong ini. Caranya yaitu kita harus satu per satu untuk menemukan pecahan yang senilai. Di sini yang pertama, 2 pecahan ini dulu ya. Yang ini kita nanti dulu. 2 pecahan ini dulu. Kita punya clue yang ada di bagian bawah. 4 sama dengan 8. Nah, otomatis berarti dikali, karena yang kanan lebih besar. 4 dikali berapa sama dengan 8? 4 dikali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kalau bawah dikali 2, otomatis atas juga harus dikali 2. Jadi, 1 dikali 2 sama dengan 2. Oke, jadi 1/4 sama dengan 2/8. Oke, pecahan yang nomor 2 ini nomor 1, nomor 2, yang nomor 3. Jadi yang pecahan nomor 2 sudah ketemu ya. Titik-titiknya ternyata diisi 2. Selanjutnya, pecahan yang paling belakang ini, pecahan yang ketiga. Nah, ini harus berpatokan pada yang paling awal atau yang ada di sebelah kiri, yang paling ada di sebelah kiri. Yang di paling kiri, 1/4. Nah, clue-nya ada di bagian atas. Nah, ini sudah nggak usah dilihat lagi ya. Sudah selesai, kita lihat yang paling kiri dan yang paling kanan. 1 sama 3. 1 dikali berapa hasilnya 3? 1 dikali berapa hasilnya 3? Tentu, 1 dikali 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kalau atas dikali 3, berarti bawah juga harus dikali 3. Jadi, 4 dikali 3 sama dengan 12. Oke, nah sekarang kita sudah menemukan titik-titik yang kosong tadi. Yang pertama tadi diisi angka 2. Dan yang kedua diisi angka 12. Lihat ya, sama ya. Yang pertama, dikali 2, dikali 2. Dikali 3, dikali 3. Nah, harus dikali dengan bilangan yang sama, tidak boleh berbeda. Contoh selanjutnya. Nah, seperti ini. 2/3 sama dengan 4 per titik sama dengan 10 per titik. Nah, di sini clue-nya ada di atas semua ya. Yang kosong yang bagian bawah. Kalau begitu kita langsung fokus ke bagian atas. 2 dikali berapa sama dengan 4? 2 dikali 2. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kalau atas dikali 2, berarti bawah juga harus dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke, sudah ketemu ya pecahan yang ini. Sekarang kita fokus ke pecahan yang paling belakang. 2 dan 10. 2 dikali berapa hasilnya 10? Yaitu 2 dikali 5. 2 dikali 5 hasilnya 10. Kalau atas dikali 5, berarti bawah juga harus dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Oke? Nah, kita sudah mengerjakan 2 soal ini. Sangat mudah. Yang penting, ingat prinsipnya kalau atas dikali 2, bawah juga harus dikali 2. Atas dikali 3, bawah juga harus dikali 3. Atas dikali 5, berarti bawah juga harus dikali 5. Intinya pecahannya dikali dengan bilangan yang sama. Oke, kita ke selanjutnya. Write the missing numerator, denominator, and fraction. Nah, 4/8
per 6 sama dengan 2 per titik-titik. Nah, sekarang ini. Nah, dilihat dulu. Jangan terburu-buru langsung dikali. Dilihat dulu pecahannya. 4 dan 2. Yang di sebelah kiri, ini lebih besar daripada yang di sebelah kanan. 4 lebih besar daripada 2. Dan 2 lebih kecil daripada 4. Berarti kalau 4 lebih besar daripada 2, berarti ini harus dibagi, tidak mungkin dikali. Karena yang di sebelah kiri, 4 ini lebih besar daripada yang ada di sebelah kanan. Berarti nanti tandanya harus dibagi. 4 dibagi berapa hasilnya 2? 4 dibagi berapa hasilnya 2? Yaitu 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Lalu karena atas sudah dibagi 2, berarti di bawah juga harus dibagi 2. Tentu saja. Kalau atas dibagi 2, bawah ya harus dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. So, 4 per 6 is equivalent to 2 per 3. Oke, paham? Contoh selanjutnya, biar lebih paham. 9 per 12 sama dengan titik-titik per 4. Nah, clue-nya atau petunjuknya ada di bagian bawah. Nah, kita lihat yang sebelah kiri lebih besar daripada yang sebelah kanan. 12 lebih besar daripada 4. Berarti tandanya itu dibagi. Bukan dikali ya. Karena yang sebelah kiri lebih besar daripada yang sebelah kanan. 12 dibagi berapa yang hasilnya 4? 12 dibagi berapa hasilnya 4? 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kalau bawah dibagi 3, otomatis atas juga harus dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. So, 9 per 12 is equivalent to 3 per 4. Okay. Next example again. Write the fraction in its simplest form. Write the fraction in its simplest form. Tulis pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. Simplest itu dari kata simple. Simple itu artinya sederhana. Kalau di terakhirnya ada est, berarti itu yang paling atau yang paling sederhana atau tersederhana. Write the fraction in its simple form. Tulis pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. Gimana sih itu? Kita contohnya ya. Nah, sini ada contoh soal. 4 per 12 harus disederhanakan yang paling sederhana. Yang paling kecil sampai nggak bisa dibagi lagi. Nah, kalau ada kata-kata simplest atau yang paling sederhana, itu tandanya sudah jelas. Itu pasti dibagi, nggak mungkin dikali. Kalau dikali kan semakin besar, berarti semakin tidak sederhana. Tapi kalau dibagi, itu akan semakin kecil dan semakin sederhana. 4 per 12 sama dengan berapa? Nah, kalau kalian bingung langsung paling sederhana berapa ya? Pelan-pelan saja, step by step, nggak apa-apa. Dilihat dulu, di sini yang atas sama yang bawah adalah bilangan genap. Kalau keduanya ini bilangan genap, berarti bisa dibagi 2 tentu saja. Kita pelan-pelan dulu. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kalau yang atas dibagi 2, tentu yang bawah juga harus dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, bisa kan? Bisa dibagi 2. Atas bagi 2, bawah dibagi 2 sama. Karena keduanya ini adalah bilangan genap. Maka bisa dibagi 2. Semua bilangan genap bisa dibagi 2. Lalu selanjutnya, apakah selesai sampai di sini? Tidak. Karena ini 2 per 6 masih bisa dibagi lagi. Dibagi berapa? 2. Karena 2 dan 6 adalah bilangan genap. Kita bagi lagi dengan bilangan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Selanjutnya, karena atas dibagi 2,
bawah juga harus dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, sampai sini apakah masih bisa dikecilkan lagi atau disederhanakan lagi, pemirsa? Sudah tidak bisa. 1 sudah selesai. 1 sama 3 sudah tidak bisa dibagi lagi. Maksudnya juga sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Sudah selesai. Ini yang adalah bentuk yang paling sederhana. Ciri-ciri bilangan atau pecahan yang paling sederhana yaitu ketika yang atas dan yang bawah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Mungkin 3 bisa dibagi 3 lagi. 3 bagi 3 sama dengan 1. Tapi 1 kan nggak bisa dibagi 3. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah yang paling sederhana. Pecahan yang paling sederhana dari 4/12. Ini adalah cara yang step by step, pelan-pelan. Ada juga cara yang lebih cepat lagi. Contohnya, 4/12, sama ya. Nah, di sini, sebelum ke situ, 4 dan 12 adalah bagian dari kelipatan 4. Kalian bisa bagi. Misalkan 4 ini bisa dibagi 4 kan? Yaitu 1. Tapi 12 bisakah dibagi 4 juga? Bisa. Kalau bisa langsung saja. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Karena atas dibagi 4, bawah juga harus dibagi 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, sama kan? Cara panjang dan cara pendeknya sama. Kalian boleh pakai yang cara panjang, boleh. Yang penting hasilnya 1/3 atau hasilnya benar. Kalian pakai cara yang pendek juga boleh. Supaya lebih cepat juga boleh, terserah kalian. Tapi ingat, kalau atas bisa dibagi 4, bawah juga harus bisa dibagi 4. Nggak boleh atas bisa dibagi 4, bawah nggak bisa dibagi 4. Misalkan di sini 15. 15 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Jadi nggak boleh dipaksakan. Kalau bisa, ya boleh. Jangan cara cepat seperti ini. Tapi kalau tidak bisa, tidak boleh dipaksakan. Harus cari satu persatu. Selanjutnya, 9/18. Sama dengan berapa? Nah, di sini 9 adalah bilangan ganjil, 18 adalah bilangan genap. Karena dari salah satu dari pecahan ini ada yang bilangan ganjil atau bukan bilangan genap, maka tidak bisa dibagi 2. Kita lihat, 9 sama 18 bisa dibagi berapa? Dibagi 2 tidak bisa. Dibagi 3? Ya, dibagi 3 bisa. 9 dibagi 3 sama dengan? Oh ya, betul. Jadi ketika atas dibagi 3, bawah juga harus dibagi 3. 9 dibagi 3, 18 juga bisa dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Seperti ini ya. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Karena atas dibagi 3, bawah juga harus dibagi 3. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Apakah selesai sampai di sini, Pak Mirza? Kita cari dulu. 3 sama 6 apakah bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Dibagi 2? Tidak bisa, karena 3 adalah bilangan ganjil. Dibagi 3? Bisa. Keduanya bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, kan? Bagi 3, bagi 3. Atas bagi 3, bawah bagi 3. Sama ya? Jawabannya adalah 1/2. 1/2 adalah bagian atau bentuk paling sederhana dari 9/18. Kalau sampai sini, sudah selesai apa belum? Sudah. Berarti tidak bisa dibagi lagi. Ketika numerator dan denominator tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, itu sudah bentuk yang paling sederhana. Tapi kalau ini, numeratornya dan denominatornya masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3. Maka berarti ada bentuk yang paling sederhana lagi. Tapi kalau sudah seperti ini, tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, berarti itu adalah bentuk yang paling sederhana. Cara cepat, tentu ada. 9/18. Lihat, 9 sama 18 ini adalah bagian dari kelipatan 9. Dibagi 9. Kalau atas dibagi 9, bawah juga harus dibagi 9.
Saya dibagi 9, hasilnya berapa? 1/2. 9 dibagi 9 sama dengan 1. 18 dibagi 9 sama dengan 2. Hasilnya sama ya. Baiklah, itulah yang Pak Mirza jelaskan tentang more equivalent fraction shortcut. Ingat prinsipnya yaitu ketika bilangan cari pecahan yang senilai harus dikalikan dan dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau atas dikali 2, bawah juga harus dikali 2. Kalau atas dibagi 3, bawah juga harus dibagi 3. Sekian dari Pak Mirza, kurang lebihnya Pak Mirza mohon maaf. Jika ada yang mau ditanyakan silakan bisa langsung WA Pak Mirza atau komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.